manusia berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan telah ku rasakan indahnya kasih-Nya, tak mungkin hanya ku. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar? Hebat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan anak yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada Majelis Menyapa GKJ Karangasem pagi ini akan kami bawakan renungan yang kami beri judul Hati yang Mulia. Renungan ini akan didasari dari pembacaan Alkitab dari Amsal 27 ayat yang ke-19 yang demikian firman-Nya. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Seorang pria muda bertanya kepada seorang kakek yang bijaksana, "Kek, bagaimana cara meraih hidup yang lebih baik dan bahagia?" "Apa yang membuatmu bertanya seperti itu?" tanya kakek. Jawab pemuda tadi, "Aku telah memiliki segalanya. Aku punya kekayaan, punya pangkat, punya popularitas, punya kepandaian, tapi hidupku terasa hampa. Aku tidak merasa hidup penuh dengan kemenangan dan sukacita." Sementara itu, kulihat kakek sepertinya selalu merasa bebas dari segala belenggu. Kata kakek, "Coba lihat dengan seluruh kejujuranmu. Apakah engkau punya 4 sifat hati mulia ini? Kalau engkau belum memilikinya, milikilah sekarang juga. Maka hidupmu tak akan terasa hampa." Inilah 4 hati mulia itu. Pertama, hati yang merendah. Kedua, hati yang memberi baru menerima. Ketiga, hati yang tulus. Dan keempat, hati yang bersyukur. Akan lebih berbahagia bila kita bisa membentengi dan menjaga hati kita dari ketersinggungan, daripada kita mengharapkan orang lain menjaga perkataan dan perbuatannya. Berbuatlah agar hati lebih lebar, sehingga mampu menyimpan segala duka dan luka yang dilemparkan orang lain. Mari jaga hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain menentukan buruknya cara kita bertindak. Pilihan untuk tetap berbuat baik sekalipun menerima hal yang tidak baik. Jangan memasukkan sampah ke dalam hati. Belajarlah memaafkan, karena memaafkan bisa menjadi kunci keberhasilan. Jadikan sampah sebagai pupuk penyubur semangat kita. Bapak, Ibu, saudara dan anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, betapa sering kita menjalani hidup ini dengan pesimis. Betapa kita salah pandang. Kita sering terpaku melihat hal-hal yang melemahkan semangat kita. Ada saja hal-hal yang membuat kita merasa gundah dan semangat turun melihat di kita, kelemahan dan kegagalan kita. Lebih-lebih jika kita melihat tidak beruntung seperti orang lain. Kita harus menjalani hidup dengan melihat dari segi positifnya. Mari kita menjalani hidup dengan bersyukur. Kita masih bisa bangun pagi dalam keadaan sehat, karena hari ini banyak orang yang tak bisa bertahan hidup seperti kita. Kita memiliki pakaian layak,
karena ada banyak orang yang tidak memilikinya. Kita masih dapat tersenyum dan menegakkan kepala karena berbahagia, karena sebagian orang tidak tersenyum seperti kita. Kita masih bisa menikmati dan merasakan manisnya gula dan asinnya garam, karena ada banyak orang yang tak bisa merasakannya. Kita tentu lebih bersyukur karena kita memiliki Allah yang tidak hanya menyediakan rumah di dunia ini saja bagi kita, tapi juga rumah kekal dalam kerajaannya yang sudah disiapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mari kita menghitung berkat dan anugerah Allah yang telah dikaruniakannya pada kita. Betapa banyaknya. Sesungguhnya kita adalah orang yang beruntung, dan mari kita bersyukur atas hal tersebut. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu, buatlah aku hidup